Recording. Halo Fitri Sang, paling rajin nih. Tuh, Fitri keluar. Halo Lena Sang, paling rajin nih. Eh, muka aku begini. Wah, sudah jam 7 nih ya. Baru satu orang, Kak Lina. Hmm. Oh, Fitri Septiana masuk lagi.
Halo, minasan yang sudah gabung, sudah tercatat ini di aplikasi ada 6 orang yang gabung. 6 orang itu termasuk saya, berarti siswanya udah 5 orang nih. Dan waktu udah jam 7 lewat 2. Gimana kalau kita mulai aja? Hmm? Hai Sensei, kita mulai aja Sensei. Kita mulai aja ya, karena eh, ini kan kemarin waktu ngisi formulir pendaftaran itu kan ada kolom tentang tujuan belajar kan. Macam-macam tuh jawabnya tuh. Ada yang karena hobi, misalnya senang cosplay atau senang anime gitu kan. Cuman sebagian besar itu belajar bahasa Jepang itu tujuannya untuk bekerja di Jepang. Nah, kalau tujuannya untuk bekerja di Jepang, itu berarti kan mau nggak mau yang perlu kita siapkan itu bukan sekedar gimana ngerti gimana gimana ngerti ketika karakter anime ngomong gitu kan. Tujuan kita belajar bukan sekedar untuk dipamerin pas lagi manggung cosplay gitu kan. Tapi tujuannya adalah gimana kita bisa pakai bahasa Jepang kita di dunia kerja di Jepang sana. Termasuk ketika kita udah masuk ke dunia kerja di Jepang, justru bahasa itu sebenarnya nomor 2 paling penting. Bukan nomor 1 yang paling penting, bukan yang paling pentingnya bahasa itu. Karena ada yang bilang, ah komunikasi mah yang penting ngerti. Ibaratnya pakai bahasa tubuh juga ah, ah gitu juga orang ngerti maksudnya lapar minta izin makan gitu kan. Cuman tetap perlu sih belajar bahasa Jepang karena kan walaupun pakai bahasa tubuh juga orang ngerti tapi kan kayak orang gagu kalau kita nggak bisa komunikasi pakai bahasa yang benar gitu kan. Cuman walaupun penting bahasa penting ada yang lebih penting daripada bahasa, yaitu masalah kedisiplinan, masalah adat, masalah etika itu jauh lebih penting ketimbang bahasa. Karena ketika orang nggak bisa berbahasa, yang penting bisa komunikasi, tapi dia bisa jaga disiplin, bisa jaga adab. Orang Jepang lebih suka daripada yang ngomong bahasanya jago, tapi sering telat. Bahasanya jago, tapi justru malah karena kejagoannya jadi misalnya sombong gitu, malah nggak suka orang Jepang. Jadi karena kedisiplinan juga hal yang penting, kita biasain untuk belajar juga kayak gitu ya. Sebisa mungkin meskipun iya sih kita akui mungkin ada aja kendalanya ini itu gitu kan masalah mungkin dari segi senseinya juga masalah teknis gitu kan misalnya aduh ini zoomnya gimana ya gitu kan akhirnya terlambat tapi paling enggak kita berusaha untuk bisa sedisiplin mungkin mulai jam 7 waktu Indonesia Barat ya kita mulai jam 7 kalaupun ada halangan ya misalnya lagi pulang kerja sensei gitu kan belum sampai rumah ya itu nggak masalah cuma maksudnya yang udah disiplin udah standby jam 7 ya sudah kita mulai jam 7 masalah teman-teman yang ketinggalan ya semoga bisa ngejar ketinggalan kan ini kan Zoom ini kan direkam kan terus nanti di-upload juga di YouTube jadi teman-teman yang ketinggalan teman-teman yang pengen ngulang materi misal aduh tadi tuh apa ya maksudnya ya lupa nih nggak paham nih pengen ngulang materi itu bisa ditonton lagi nanti di YouTube gitu jadi kita mulai aja ya. Oke, tentang materi yang sebelumnya kita review dulu gimana? Ada pertanyaan nggak? Oh, Tidak oke. ada sensei. Oke, bagus. Ini mic-nya pada mati semua. Kalau nggak dinyalain, saya anggap nggak ada masalah ya. Oke. eh Kalau nggak ada, Sensei pengen ngulang lagi. eh Materi kemarin kita belajar tentang banyak hal sebenarnya. Salah satunya kita belajar tentang eh, asal usul huruf di Jepang ya. Jadi semaju-majunya Jepang di zaman dulu, sorry, semaju-majunya Jepang zaman sekarang
itu dulu pernah ngalamin yang namanya primitif juga, pernah ngalamin yang namanya nggak bisa baca tulis, nggak ada pendidikan gitu, ada ya masa-masa seperti di Jepang ada. Jadi waktu itu di Jepang belum ada huruf seperti yang ada sekarang, seperti yang kompleks sekarang ini ada gitu kan. Sekarang kan kompleks nih. Dulu pernah nggak ada huruf. Terus ada yang masih ingat nggak gimana sejarahnya Jepang kok tato jadi nggak punya huruf jadi punya huruf? Orang Cina ya, orang Cina yang ngajarin ke Jepang ya. Orang Jepang belajar dari Cina. Nah, itulah mereka belajar Hanshe. Pas sampai ke Jepang itu jadi kanji. Setelah belajar kanji, setelah belajar kanji, nah itu kan ada masalah tuh. Ada masalahnya yaitu setiap kanji itu bawa bahasa Cinanya, bawa bahasa Mandarinnya gitu. Jadi misalnya kemarin contoh misalnya kanji gunung. Nah, sekarang kita cari contoh lain, misalnya kanji air. Nah, air itu ketika kanji air masuk ke Jepang, itu bahasanya juga dibawa, bahasa Cinanya. Bahasa Cinanya air itu shui, shui. Nah, kata shui itu juga masuk tuh bersama kanji. Jadi kanji airnya masuk ke Jepang, artinya juga masuk ke Jepang, bunyinya juga masuk ke Jepang, shui. Padahal bahasa Jepangnya sendiri air itu ada. Bahasa Jepangnya air itu mizu. Nah, dari situlah ada masalah tuh gimana penerapan kanji untuk nulis bahasa Jepang. Ini waktu itu tuh, zaman itu tuh bahasa Jepang itu tulisannya masih kanji semua, kayak bahasa Mandarin gitu. Nah, setelah itu barulah orang Jepang bikin yang namanya sekarang itu disebut kana. Nah, tahu kana itu apa? Ada yang tahu kana itu apa? Saya jelasin pakai ini aja ya, pakai Microsoft Paint ya. Terus saya cari Microsoft Paint mana? Uh, aksesori Windows. Nah, ini dia Paint. Takutnya saya ngajarin, tapi kalian nggak lihat apa-apa. Saya mau ngecek dulu. Kalian di layar lihat apa? Pen Sensei. Pen ya, oke berarti oke. Nah, akhirnya di Jepang itu jadi belajar huruf baru lagi, bikin huruf baru lagi, dan begitu seterusnya sampai cerita kemarin itu ada orang Eropa pun ikut masuk ke Jepang, terus mereka belajar huruf jenis baru lagi, dan sampai akhirnya sekarang di Jepang itu huruf-huruf di Jepang itu ada huruf Jepang. Huruf Jepang itu ada mana saya mau bikin garis. Oke, thread, thread, gerak-gerak sendiri nih, mouse-nya nih. Thread, thread. Oke. Huruf Jepang itu yang pertama dipelajari sama orang Jepang dulu itu adalah kanji. Ya. Setelah belajar kanji, nah orang Jepang itu bikin kana. Setelah belajar kana, baru masuk dari Eropa itu namanya romaji. Oke, kok romajo, romaji gitu. Nah, kana itu sendiri itu dibagi dua. Kana itu dibagi dua, yaitu ada hiragana sama katakana. Hiragana sama katakana. Oke, jadi di Jepang huruf itu ada sekarang yang dipakai sekarang nih ya, 1, 2, 3, 4. Ini semuanya dipakai di Jepang. Jadi ketika orang Jepang bikin kana, kanji nggak ditinggalin. Ya, ketika akhirnya Eropa masuk, lalu akhirnya ada romaji di Jepang, kana sama kanji itu juga tetap dipakai, nggak ditinggalin. Kenapa begitu? Karena kenapa waktu ada kana kanji nggak ditinggalin? Soalnya bahasa Jepang itu banyak banget yang namanya, muka saya nggak kelihatan.
Lah. Banyak banget yang namanya homofon. Homofon itu banyak banget yang namanya homofon. Homo plus fon. Homofon tau? Ada yang tahu homofon? Kalau homo tau lah ya. Pasti tau dong homo. Homo itu kan sejenis ya. Homo itu sejenis. Kalau seks itu berarti eh, suka apa namanya tentang berhubungan jenis. Homoseks berarti suka berhubungan dengan sama jenis. Nah, pasti tahu tuh. Kalau homofon, fon itu kan artinya sama kayak ada kata telepon, gramofon, itu semua berhubungan sama bunyi. Jadi fon itu artinya bunyi. Nah, homofon itu artinya bunyinya sejenis. Artinya masih bunyinya sejenis itu bunyinya sama. Tapi tulisannya beda, artinya juga beda. Bunyinya sama, tapi tulisannya beda. Bahasa Indonesia juga ada loh kayak gitu. Contohnya gimana? Tahu nggak? Kok tulisannya beda, bunyinya sama, Sensei? Gimana tuh? Ada yang punya ide nggak? Ada yang tahu nggak kayak gimana? Bahasa Indonesia. Contohnya ini. Kalau di sekolah, contohnya pasti ini. Bang sama bang. Ya kan? Jadi bunyinya sama, sama-sama bang, cuman tulisannya beda. Nah, beda tulisan, beda arti. Kalau bang yang pakai G, itu kan buat manggil orang ya. Kalau bang yang pakai K itu buat nyimpan duit ya. Nah, itu di Indonesia. Di Jepang itu banyak banget kayak gitu, homofon. Contoh misalnya, kami. Kami itu ada yang artinya kertas, ada turunan misal kata origami, melipat kertas gitu kan. Ada kami yang artinya rambut, ada kami yang artinya dewa atau Tuhan. Nah, biar orang Jepang nggak bingung mana kami yang rambut, mana kami yang Tuhan, mana kami yang kertas. Nah, itulah kanji dipakai gitu. Karena kanji untuk kertas, kanji untuk Tuhan, kanji untuk dewa itu beda-beda. Bedanya seperti ini. Kami, kami, ini bacanya kami semua ini nih, yang keluar di layar nih. Kami. Nah, ini kanji yang atas nih, kita zoom nih ya. View-nya kita zoom. Mana guys ya? Ini kami yang ini artinya kertas. Kami yang ini artinya dewa atau Tuhan. Kami yang ini artinya rambut. Gitu. Nah, jadi kalau ditulis pakai kanji, kenapa kanji nggak ditinggalin? Dari kanji itulah orang Jepang jadi bisa bedain kami yang dimaksud itu kami yang mana, gitu. Ya, jadi makanya meskipun sudah ada kana, ketika orang Jepang bikin kana, nah kanji tetap dipertahankan. Karena kana itu kan sistem penulisannya satu satu suku kata, satu huruf. Jadi kalau menulis kami pakai hiragana itu nulisnya gini. Kami. Loh, nah ini kami. Jadi kami yang kertas, kami yang Tuhan, kami yang rambut. Kalau pakai hiragana semuanya tulisannya sama begini. Nah, itulah fungsinya kanji. Kenapa kanji tetap dipakai di Jepang. Nah, terus ketika Romaji masuk ke Jepang, dibawa sama orang Eropa, kenapa kanji sama hiragana katakana tetap dipakai? Itu karena rasa nasionalisme, pertama. Kedua, karena gimana cara masuknya Romaji dari Eropa ke Jepang, itu caranya nggak asik. Caranya lewat penjajahan, lewat pemaksaan. Gitu. Jadi orang Jepang tetap secara hatinya lebih cinta sama tulisan Jepang aslinya, termasuk tulisan yang diimpor dari Cina karena tulisan leluhurnya aslinya orang Jepang kenal tulisan itu. Gitu. Akhirnya Romaji sekarang cuma dipakai buat nulis untuk keperluan-keperluan orang asing yang ada di Jepang. Misal di bandara, misal di alat-alat tempat-tempat publik gitu kan. Kalau orang asing yang ke Jepang tujuan untuk turis, untuk wisata, kan mereka nggak belajar huruf tuh. Nah, Romaji itu tujuannya untuk mereka. Sementara untuk kehidupan orang Jepang sendiri, tetap yang dipakai
hiragana, katakana, kanji. Itu begitu. Ya. Jadi ini nih kan huruf-huruf yang dipakai di Jepang tuh seperti ini. Ya. Diagramnya seperti ini. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Dari saya belum ada Sensei. Oke, sip ya sudah. Oke, terus ini huruf Jepang dibagi ada 3, kanji, kana, romaji. Kana dibagi 2, ada hiragana sama katakana. Jadi kalau ini semuanya sama-sama disebut huruf Jepang, berarti pasti ada kesamaan dong ya. Ya, kesamaannya berarti sama-sama dipakai di Jepang, gitu ya. Jadi kanji itu huruf Jepang. Jadi kalau kita udah ngomong masalah kanji, itu berarti konteksnya adalah huruf Jepang yang dipakai di Jepang, meskipun dia itu serapan dari bahasa Cina. Jadi kalau ngomongin kanji, itu berarti konteksnya pasti tentang Jepang, bukan tentang bahasa Mandarin lagi, meskipun serapan dari bahasa Mandarin. Ya. Terus kalau ngomongin romaji, nah romaji itu berarti konteksnya untuk nulis kata-kata bahasa Jepang. Ya, jadi bukan nulis I love you, thank you gitu bukan ya, tapi misalnya nulis kami gitu kan pakai romaji. Misalnya begini. Ya, ini romaji ya gitu. Jadi kenapa sama-sama disebut huruf Jepang di semua? Karena dipakai di Jepang. Oke. Nah, terus kenapa ini dipisah-pisah ada kanji, kana, romaji? Ya dipisah karena pasti ada perbedaan. Ada yang bisa jelasin nggak apa sih bedanya kanji, kana, sama romaji? Kenapa dipisah jadi 3 begini? Selain dari sejarahnya ya, kalau dari sejarahnya tadi udah Mas saya dijelasin tadi. Ada yang tahu nggak perbedaan lain kanji, kana, sama romaji selain dari asal usul atau sejarahnya? Udah disinggung sih sebenarnya tadi. Pada di mute jadi sepi. Oke, kalau yang sekiranya di tempatnya lagi kondusif buat nyalain mic aja biar kita diskusinya enak, tanya jawabnya enak. Dari sesi nanya, kalian langsung jawab. Atau kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung nanya gitu. Kecuali kalau yang di rumahnya nggak kondusif, misalnya yang ada bayi, ada anak kecil lagi main, rame, ada tamu, ya di mute nggak apa-apa. Oke, kiranya dinyalain nggak bikin berisik, nggak apa-apa dinyalain. Walaupun dimatiin ya nggak apa-apa, saya paham privasi masing-masing. Apa bedanya kanji kana sama romaji? Kalina, sempat matiin, sempat nyalain mic, mau nyampein pendapatnya? Nggak tahu Sensei. Oh, nggak tahu. Belum tahu, jangan bilang nggak tahu. Ntar juga tahu. Ntar sesi ini selesai juga tahu. Oke, jadi bedanya, kalau kanji itu, contohnya yang ini nih ya. Kanji itu, per huruf, satu huruf itu melambangkan satu arti. Satu huruf melambangkan satu makna. Jadi, huruf yang ini punya artinya, huruf yang ini punya artinya, huruf yang ini punya artinya. Yang ini tadi udah dibahas ya, yang ini artinya kertas, yang ini artinya dewa atau Tuhan, yang ini artinya rambut. Jadi tiap tiap huruf itu punya arti. Terus karena punya arti, otomatis juga punya bunyinya, ada bacaannya. Ini bacanya kami, ini bacanya juga kami, ini bacanya juga kami. Ya, contoh lain deh biar bacanya nggak kami semua. Misal contoh lain ada transformnya agak gedein aja. Kanjinya juga ganti ya. Fontnya. Fontnya ganti. Ganti apa yang bagus ya? Oke. Contoh misalnya kanji kemarin kita udah belajar kanji yama. Oh, yama. Terus misalnya mizu. Terus misalnya apa lagi ya? Hito. Ya.
Oke. Nah, ini contoh-contoh kanji nih. Jadi setiap kanji itu punya arti dan punya cara baca. Misalnya kanji yang ini tadi udah dibahas ya. Kertas, dewa, rambut. Nah, yang ini artinya gunung, ini artinya air, ini artinya orang. Nah, karena punya arti otomatis punya bacanya. Gunung bahasa Jepangnya Yama. Nah, kanji ini dibaca Yama. Air dibacanya air bahasa Jepangnya Mizu. Nah, kanji ini dibacanya Mizu. Orang bahasa Jepangnya Hito. Nah, ini dibacanya Hito. Jadi setiap kanji punya arti, punya cara baca. Itu kanji. Yang ngebedain sama kana sama romaji. Kalau kana itu nggak punya arti. Romaji nggak punya arti. Gitu. Nah, terus kana punyanya apa? Nah, kalau kana itu satu huruf melambangkan satu suku kata. Ya, satu huruf melambangkan satu suku kata. Jadi misalnya untuk nulis kata kami, kalau pakai kanji, nulis kata kami cukup satu huruf. Satu huruf artinya bacanya udah kami nih. Tapi kalau nulis pakai kana itu butuh dua huruf. Kami. Gitu. Nulis yama butuh dua huruf. Ya, ma. Nulis mizu butuh dua huruf. Mi, zu. Nulis hito butuh dua huruf. Hito. Oke. Kalau gitu kita perlu contoh yang ini ya. Yang biar tiga huruf ya. Misalnya gini. Watashi. Nah, yang ini kanji ini artinya saya. Saya bahasa Jepangnya watashi. Nah, kanji ini bacanya watashi. Artinya saya, bacanya watashi. Jadi kalau pakai kanji, ya satu kanji, satu kata. Nah, kalau pakai hiragana, watashi, karena ada tiga suku kata, butuh tiga huruf. Watashi. Gitu. Oke, itu kana. Ya. Nah, kalau romaji itu ya bentuknya sama dengan huruf Latin ya. Jadi satu huruf melambangkan satu bunyi, bukan satu suku kata tapi satu bunyi. Contoh misalnya kalau mau nulis kata Yama berarti butuh 4 huruf Y A M A, ini romaji. Kalau Mizu ya sama butuh 4 huruf M I Z U. Hito butuh 4 huruf H I T O. Watashi, nah ini butuh ada watashi itu ada 6 bunyi sebenarnya. WA, TA, sama I. Nah, cuman huruf itu dalam huruf Inggris maupun huruf Indonesia nggak ada tuh. Ya. Jadi nulis huruf bunyi itu dalam bahasa Indonesia ada yang dua versi, ada yang nulisnya SH, ngikutin ejaan Inggris, ada yang nulisnya SY, ngikutin ejaan bahasa Indonesia. Kan kalau bahasa Indonesia kan nulis kan hurufnya S sama Y bukan S sama H. Di Indonesia kalau nulis S sama H itu malah kayak huruf shortnya Arab, gitu kan? Nah kalau SY dibacanya misalnya kayak syarat, misalnya kayak syaiton gitu kan pakai SY. Nah terus sama romaji I, watashi. Oke, seperti itu. Nah ini contoh untuk kanji, ini kana, ini romaji. Oke, jadi kalau apa namanya dicatat lagi di sini biar enggak lupa. Kanji itu satu huruf melambangkan satu arti. Terus namanya satu arti berarti dia juga ada melambangkan satu kata. Oh salah, arti atau kata gitu ya, arti atau kata. Terus ada bunyinya tentu ya, ada bunyinya ya. Sebenarnya kalau bunyi semuanya ada ya, arti atau kata gitu. Nah kalau kana itu satu huruf melambangkan satu suku kata. Kalau romaji satu huruf melambangkan satu bunyi. Nah itu bedanya. Oke. Nah sampai sini ada pertanyaan? Belum ada Sensei. Oke, sip. Kalau gitu sekarang kita maju ke yang ini ya, karena hiragana katakana. Jadi konsepnya sama kayak ini. Kenapa sama-sama disebut huruf Jepang? Karena ada persamaan. Persamaannya sama-sama dipakai di Jepang gitu kan. Nah ini juga sama. Hiragana katakana sama-sama disebut kana.
Kenapa? Pasti ada persamaannya. Persamaannya apa? Yaitu tadi satu huruf mengembangkan satu suku kata, gitu. Ya. Terus kenapa dia bedain hiragana sama katakana? Ya berarti ada perbedaannya. Nah, perbedaan hiragana kayak katakana kayak gimana? Itu ada banyak sebenarnya, ya. Cuman yang paling penting mungkin adalah hiragana itu sekarang dipakai buat nulis kata-kata bahasa Jepang asli. Kalau katakana itu dipakai buat nulis kata-kata serapan serapan apa ya? Serapan asing. Serapan asing itu maksudnya non Mandarin atau non Cina, ya, bukan Mandarin, bukan Cina, ya. Karena kalau dia serapan dari bahasa Mandarin atau serapan dari bahasa Cina, tetap nulisnya biasanya pakai kanji, ya. Maksudnya serapan asing itu serapan dari bahasa Inggris, dari bahasa Prancis, dari bahasa Eropa, dari bahasa Timur Tengah, Arab, dari bahasa Asia selain Cina, misalnya bahasa Indonesia segala macam. Nah itu pakainya katakana, ya. Semuanya bahasa Jepang, semuanya tetap bahasa Jepang, ya. Jadi Yama kanji, kanji Yama ini bahasa Jepang, Yama pakai hiragana juga bahasa Jepang, Yama pakai romaji ini juga bahasa Jepang. Terus eh, nanti ada kosakata katakana itu juga meskipun dari serapan asing udah jadi bahasa Jepang. Kalau masalah bahasa semuanya bahasa Jepang, ya. Jadi kadang ada orang nanya, Sensei itu bahasa hiragana atau bahasa katakana? Hiragana sama katakana itu bukan bahasa, itu tulisan. Kalau bahasanya semuanya bahasa Jepang, ya. Cuman emang kalau katakana itu biasa serapan dari bahasa asing. Contoh misalnya, contoh bahasa Indonesia dulu nih ya. Seandainya Indonesia punya hiragana katakana, maka kalimat misalnya kayak kita harus menegakkan demokrasi, misalnya gitu. Oke. Kalau seandainya Indonesia punya hiragana katakana, itu maka kita harus menegakkan ini ditulis pakai hiragana. Karena ini bahasa Jepang asli, ya. Nah, sementara kata demokrasi ini kalian pernah belajar waktu sekolah ya. Ini serapan dari bahasa Yunani demos sama kratos. Katanya dulu dibahas gitu. Demos itu artinya rakyat, kratos itu artinya kepemimpinan. Jadi demokrasi itu artinya pemimpinan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi demokrasi serapan dari bahasa Yunani, bukan bahasa Jepang asli. Nah ini ditulis pakai katakana. Gitu. Nah bahasa Jepang juga sama. Ada kata-kata serapan dalam bahasa Jepang misalnya kata eh, komputer. Nah, kata komputer itu serapan dari bahasa Inggris ya komputer, itu udah jadi bahasa Jepang. Bahasa Jepang komputer itu komputer. Nah, komputer itu nulisnya pakai katakana. Jadi kalau misalnya ada kalimat komputer kaimas, membeli komputer. Nah, komputernya itu ditulis pakai katakana. Gitu. Jadi apa bedanya? Itu ya. Kalau katakana buat serapan asing, kalau hiragana buat asli. Pengaruhnya apa? Efeknya apa ke kita buat orang asing yang belajar bahasa Jepang? Pengaruhnya adalah karena hiragana bahasa Jepang asli, maka hiragana itu nanti lebih sering dipakai ketimbang katakana. Bandingin aja di sini. Bahasa Indonesia juga sama, ya. Bahasa asli itu lebih banyak ketimbang bahasa serapan. Bahasa Jepang juga sama, ya. Jadi bahasa Jepang asli itu lebih banyak ketimbang kata serapan. Karena bahasa asli lebih banyak, jadi hiragana lebih banyak dipakai. Kita akan lebih sering ketemu hiragana. Katakana jarang. Jadi makanya hiragana lebih mudah dipaham, lebih mudah dipelajari gitu. Apalagi lebih sering kita pakai juga gitu kan. Sering kita nulis, makanya hiragana juga lebih cepat hafal gitu. Itu bedanya hiragana sama katakana. Oke, sampai sini dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Belum ada Sensei. Oh, oke, siap. Sensei. Ya, oke.
Nah, kaitannya dengan kemudahan itu ya tadi hiragana sering dipakai jadi lebih mudah dan karena sering dipakai itu lebih penting untuk kita pelajari lebih dulu. Jadi urutan kita belajar huruf Jepang itu adalah yang pertama kita akan belajar hiragana. Yang kedua, kita akan belajar katakana. Hiragana sama katakana alias kana ini akan kita belajar duluan karena ini paling gampang. Hei, sensei kan romaji lebih gampang, sensei. Iya sih, cuman kan romaji ini kan sebenarnya bentuknya sama aja sama huruf kita Latin. Cuman beda bunyinya doang. Di kita mah ABCD, di sana bacanya ABCD. Gitu kan? Jadi karena ini udah kita kenal sejak zaman kita TK, romaji itu nggak akan kita pelajari. Gitu. Meskipun ini paling gampangnya, jadi kita belajar mulai dari hiragana, katakana, setelah itu baru kita akan belajar kanji. Nah, di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, karena kanji itu, karena hiragana, oh ya, karena kana, hiragana dan katakana itu satu huruf melambangkan satu suku kata, jadi jumlah hiragana katakana itu nggak banyak. Cuman sebanyak suku kata aja di Jepang. Ya. Nah, suku kata di Jepang itu masih bisa dihitung lah. Ya, jadi nanti jumlah hiragana katakana itu juga nggak banyak, masih bisa dihitung. Hiragana itu jumlahnya ada 46, katakana kalau katakana jumlahnya ada 45, cuman selisih satu aja. Ya, katakana jumlahnya ada 45. Jadi nanti hiragana katakana ini selesailah kita pelajari. Nah, setelah selesai kita belajar hiragana katakana baru masuk kanji. Nah, belajar kanji itu coba nih lihat. Kanji itu kan satu huruf melambangkan satu kata. Bahasa Jepang kira-kira ada berapa kata ya? Kalau misalnya kalian beli kamus bahasa Inggris, suka ada kan tulisan memuat sekian juta kata, sekian miliar kata. Kebayang ya, ada berapa banyak jumlah kosakata dalam bahasa Inggris ya? Miliaran. Bahasa Jepang kira-kira berapa? Gak tahu. Yang pasti lebih dari ribuan, jutaan, mungkin miliaran juga. Ya, banyak banget. Berarti kira-kira ada berapa kanji ya bahasa Jepang? Banyak, ribuan. Ya, banyak, ribuan. Oke, nah karena jumlah kanji banyak, ribuan, belajar kanji itu kita nggak akan bisa selesaikan di kelas yang gratis ini. Jadi kelas gratis ini nanti rencananya kita cuma ada jalan 6 bulan. Setelah 6 bulan itu nanti buka batch baru untuk kelas gratis. Pelajaran kelas gratis nanti akan balik lagi ke pelajaran intro kayak kemarin dan ngulang lagi pelajaran ini. Jadi itu namanya nanti batch 2 gitu. Nah, buat kalian yang masih mau ikut kelas gratis ya nggak masalah ngulang lagi pondasinya karena kan ini pondasi penting ya. Gitu. Nah, yang pengen belajar lanjut kanji sampai N4, yang pengen belajar bahasa Jepang sampai lanjut, itu nanti ambil yang kelas premium ya. Tapi itu ambil nanti-nanti juga bisa. Cuman kelas premium itu selain belajar kanji sama bunpo, itu belajar juga chokai, listening, belajar kaiwa, percakapan gitu. Jadi nanti kalau ambil yang kelas premium itu belajarnya 3 hari sepekan. Makanya sempat kita belajar chokai, listening, belajar kaiwa, percakapan, belajar dokai, membaca, segala macam. Kalau yang kelas gratis, karena cuma sekali sepekan, kita nggak akan sempat belajar itu. Cuman kalau sekedar ngejar pondasinya sih bisa-bisa aja. Gitu. Ini nanti kalau misalnya minat untuk kelas premium, kita bisa ngobrol di grup WhatsApp ya. Jadi kalau kelas Zoom ini mah ya kita fokus buat belajar aja. Oke, nanti masalah kelas premium tanya jawabnya di WhatsApp aja. Jadi kanji pokoknya di kelas gratis ini nanti kita cuma belajar sampai bab 2 doang. Itu sekitar 20-an kanji lah. Nah, selebihnya selanjutnya nanti kita belajarnya di kelas premium. Oke, sampai sini dulu nih. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke kana ya. Nah, kana pun kita fokus dulu ke nomor 1, hiragana dulu ya. Nah, sekarang kita akan belajar hiragana. Seperti apa sih wujud hiragana? Ini cuma contoh-contoh doang ya.
Ini ada hiragana Yamamizu Hito Watashi Kami, ini cuma contoh doang. Nah, hiragana itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, hiragana kayak gimana? Itu nanti kita akan lihat bentuknya itu gini dulu deh. Kalau kita belajar huruf yang melambangkan bunyi kayak abjad, belajar hurufnya itu pasti urutannya sebaris. A, B, C, D, E, F, G, gitu kan? Terus kalau kita belajar huruf hijaiyah, huruf Arab, itu juga satu huruf melambangkan satu bunyi. Urutannya juga sebaris. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, gitu kan? Terus misalnya kalau yang orang Jawa, sekolahnya di Jawa, gitu kan? Belajar honocoroko itu juga hurufnya, karena satu huruf melambangkan satu bunyi, ngurut, ada urutannya sebaris. Honocoroko, doto, sowolo, gitu. Ya. Nah, cuman kalau kita belajar huruf yang sifatnya kanji, karena satu huruf itu satu kata, nanti kita akan belajarnya belajar itu per tema. Misalnya kita akan belajar kanji-kanji yang berhubungan dengan alam. Terus nanti kita belajar kanji-kanji yang berhubungan dengan kata sifat. Terus nanti kita belajar kanji-kanji bab berikutnya misalnya kanji kata kerja gitu. Ya, jadi ada temanya. Nah, kalau belajar yang suku kata gimana? Kayak kana. Nah, kalau belajar yang suku kata itu nanti belajarnya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, bentuknya tabel. Tabel hiragana. Kenapa bentuknya tabel? Karena nanti bentuknya akan seperti ini. Ah, ini deh. Yang warna-warni ya, biar menarik ya. Oke. Buka link, buka gambar di tab baru. Sip. Nah, kenapa tabel hiragana bentuknya, kenapa belajar huruf yang bentuknya suku kata itu bentuknya tabel? Karena nanti akan ada tabel kolom vokal A, I, U, E, O sama baris untuk konsonan A, K, S, T, N, dan ini masih ada ke bawahnya harusnya nih. Ya, masih ada ke bawahnya nggak? Oh, nggak ada. Harusnya masih ada lagi. A, K, S, T, N, masih ada lanjutannya lagi H, M, Y, R, W. Ada 10 konsonan ke bawah. Nah, terus isi tabel itu gabungan antara konsonan sama vokal. Misalnya baris vokal nih A, W, O ya. Jadi ke bawah nih bacanya bunyinya belakangnya A semua. A, K, Sa, Ta, Na. Yang ini I semua. Iki, shi, chi, ni. U, ku, su, tsu, nu. Ke, se, te, ne gitu. Nah, kalau ke samping itu bacanya yang vokal semua. I, W, O. Ini baris K. Konsonannya K semua. Kaki, ko, keko. Baris S. Konsonannya S semua. Sasi, su, seso gitu. Jadi karena dia suku kata, jadi isi tabelnya itu adalah tabel gabungan antara konsonan sama vokal. Nah, jadi kalau kalian ada yang belajar Hangul Korea misalnya, nah Hangul Korea itu juga sama kayak hiragana. Dia satu huruf satu suku kata. Jadi nanti akan belajar vokal A, I, U, E, O. Tapi kalau Korea vokalnya lebih banyak loh. Ada O, ya, banyak lah pokoknya. Nah, hiragana lebih dikit, ya gampang. Oke. Terus kalau misalnya huruf hijaiyah kita anggap sebagai satu huruf melambangkan satu suku kata, berarti kita anggap ada harokatnya ya. Itu nanti pasti ada tabel A, I, U sama tabel alif, ba, ta, takjim gitu. Jadi nanti isinya tabel ada A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, ju gitu. Jadi bentuknya tabel. Kalau huruf hijaiyah dianggap sebagai satu huruf melambangkan satu suku kata. Tapi kalau hijaiyah dianggap sebagai bunyi, berarti harokatnya nggak kita hitung, ya berarti dia baris. Alif, ba, ta, jim sebaris gitu. Ya gitu. Oke. Nah, jadi kalau belajar tadi, romaji bentuknya baris, kalau belajar kanji bentuknya tema-tema, kalau belajar hiragana, kita akan belajar dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, tabel seperti ini, kalian bisa download masing-masing dari internet ya. Banyak banget tabel hiragana dari internet. Ya, tuh. Ya, tulis saja tabel hiragana, pilih yang gambar,
banyak banget tabelnya. Mau yang sederhana, mau yang lucu, ada warna-warni, ada gambar apa nih, burungnya, ada gambar-gambarnya. Terserah kalian mau download yang mana suka-suka kalian. Atau kalau mau yang interaktif, kalian bisa download aplikasi di HP gitu kan, di apa namanya, Android, di Apple ada aplikasi banyak. OBenQ itu paling paling laris buat latihan, OBenQ. Ya, seperti itu. Jadi Sensei nggak ngasih ya, Sensei nggak kasih, kalian silakan download dari internet. Oke, segitu dulu. Ada pertanyaan nggak? Belum ada Sensei. Oke, ya. Kayaknya nggak ada. Oke, nah kalau nggak ada pertanyaan berarti kita langsung. Gimana? Tidak ada Sensei. Oh ya, oke, sip. Kalau nggak ada berarti kita masuk ke cara nulis hiragana, ya. Cara nulis hiragana, kita akan belajar cara nulis hiragana. Jadi kalau kita lihat tabel di sini, ya, ini tabel hiragana. Oh, itu tuh. Kembali deh. Ini tabel hiragana ya. Nah, gimana cara nulisnya? Cara nulisnya itu kita mengenal yang namanya goresan. Goresan itu adalah berapa kali, goresan itu adalah ketika alat tulis, bolpen, pensil, kuas, spidol gitu ya, kalau nulis di whiteboard, alat tulis nempel ke media tulis. Media tulis itu misalnya kertas atau whiteboard gitu ya. Jangan meja sekolah, kalau di meja kantor, kemarin bos nanti ya. Nah, ketika alat tulis nempel ke media, kita sederhanain misalnya alat tulisnya bolpen, medianya kertas. Ketika bolpen nempel kertas itu disebut sebagai goresan, ya. Terus ada yang namanya jumlah goresan. Nah, jumlah goresan itu berarti berapa kali bolpen nempel kertas, gitu, ya. Berapa kali bolpen nempel kertas untuk bikin suatu huruf. Nah, dibandingin kanji, hiragana itu simple, ya. Contoh misalnya balik lagi ke ini. Nah, hiragana itu bentuknya simpel. Dibandingin kanji, ini kelihatannya masih simpel sih, tapi kanji watashi, wah ribet. Wah, kanji kami yang rambut, wah, berapa goresan ini? Wah, banyak banget. Aduh, ya. Kalau hiragana mah masih gampang, masih dikit. Jumlah goresan hiragana itu paling banyak 4 goresan. Jadi kalau kita belajar hiragana, itu ada yang namanya jumlah goresan, berapa kali kertas nempel, berapa kali bolpen nempel kertas, itu diperhatikan, sebanyak itulah kita nempel. Ya, contoh misalnya ini. Oke, hiragana no kaki kata. Ini contoh nih ya. Hiragana ini serapan dari istilah ini, penamaan dari bahasa Mandarin, kanji-kanji Mandarin. Jadi ini ditulis pakai kanji, hira, ga, na ini kanji, no ini partikel. Partikel itu kalau di Indonesia sama kayak di, ke, dari, oleh, untuk gitu ya. Nah, no di sini artinya kayak untuk, ya. Nah, partikel itu pasti pakai hiragana, ya. Pasti bahasa Jepang asli. Kaki kata, nah kaki salingan ya. Kakinya ini, kaki ini bahasa Jepang asli, tapi kanji ini artinya menulis. Kanji ini serapan dari bahasa Mandarin. Nah, kanji ini serapan dari bahasa Mandarin, artinya menulis. Nah, cuman ketika masuk ke Jepang, dibaca pakai cara baca Jepang, gitu. Aslinya di Mandarin sana menulis ya bacanya sho, gitu. Ketika masuk ke Jepang, menulis bahasa Jepangnya kakimas. Nah, kanji ini jadi ketika masuk ke Jepang artinya dipertahankan, tetap menulis, cuman bunyinya, nah bunyinya disesuaikan pakai bunyi Jepang, dibaca pakai cara bahasa Jepang, kakimas. Jadi kanji ini ditulis pakai kanji karena buat mempertahankan artinya, yaitu menulis. Ki-nya ini imbuhan,
ya, pakai bahasa Jepang asli, hiragana. Kata ini artinya cara. Ini juga ngambil arti huruf ini cara ngambil dari bahasa Mandarin. Jadi dalam satu kalimat itu ada ada kanjinya, ada hiragananya, mungkin ada katakananya juga nyampur. Jadi hiragana, katakana, kanji itu bisa nyampur. Romaji pun bisa nyampur, ya. Misal tadi komputer o kaimas, komputer o kaimas, membeli komputer, nah, komputernya katakana, nyampur di situ, ya, seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Jadi tulisan Jepang tuh kayak gini. Nah, sekarang kita gimana cara nulis hiragana? Nah, kita belajar dari yang satu goresan dulu. Prinsip nulis hiragana itu sebenarnya gampang, ya. Jadi sebenarnya nanti hiragana ada 46 huruf, itu nggak akan selesai kita bahas semua sekarang. Jadi mau nggak mau, ini dijadikan PR, kalian belajar sendiri ya nanti ya, cara nulisnya gimana. Nah, untuk belajar cara nulis, itu kalian latihan sendiri. Harus latihan sendiri. Pekan depan, Sabtu depan, kita udah masuk ke materi lain. Ya, jadi harus belajar sendiri tuh, hiragana katakana. Ya, karena jumlahnya ada 46 tadi kan. Jadi kita nggak akan bahas di sini satu persatu. Makanya, dan saya cuma mau ngasih prinsipnya aja. Prinsip nulis hiragana itu adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan itu juga. Pertama, itu prinsipnya kiri kanan. Kayak senam pucuk-pucuk. Yang kedua, prinsipnya atas bawah. Yang ketiga, prinsipnya kalau ada yang muter, ya muternya itu bikinnya searah jarum jam. Tuh, prinsipnya gitu, tiga ini aja udah. Nah, dari tiga ini, nanti Minasang bisa ngira-ngira sendiri, ya, meskipun gak diajarin lewat Zoom, meskipun gak diajarin sama sensei, ngelihat tabel hiragana, nanti kalian download dari internet gitu kan, kalian bisa ngira-ngira sendiri, ini kira-kira nulisnya gimana ya? Contoh misalnya ini. Kita fokus yang situ goresan dulu. Bentuknya kayak gini, langsung otomatis kita tahu nulisnya dari atas ke bawah. Seret, seret. Jangan dari bawah ke atas, salah. Ya. She. Nah, dari atas ke bawah, ini belok. Ya, belok nggak apa-apa, naik ya. Nggak harus turun, terus dari sini turun lagi, ya, itu malah jadi dua goresan. Jadi dari satu goresan langsung belok ke atas. Ya. Kalau masalah belok, beloknya ke atas atau ke kiri nggak masalah. Ya, tapi kalau arah keseluruhannya intinya dari sini ke sini, nah turun dari sini ke sini, seret gitu. Oke. Ini variasi-variasi tulisan ya, ini variasi-variasi tulisan, variasi-variasi tulisan aja. Terus, nah yang dua goresan, i. Nah kalau dua goresan begini, kan ini kan posisinya ada dua goresan nih, bersebelahan. Nah, prinsip pertama tadi kiri kanan. Nah, berarti ini bikinnya yang kiri dulu ini, baru yang kanan dibikin. Jadi bikin yang ini, terus baru bikin yang ini. Nah, bikin yang kiri pun prinsip kedua tadi dari atas ke bawah. Jadi bikinnya ini dari atas ke bawah, naik, terus goresan kedua ini turun, gitu. Dari atas ke bawah, ya. U. Nah, ini berarti bikinnya yang atas dulu baru bawah, ya. Jangan bawahnya dulu baru atas, ya. Atasnya dulu dari kiri ke kanan, terus yang bawahnya muter searah jarum jam ke sini. Sama yang atas dulu. Bawahnya gimana nih? Ya dari atas terus ke bawah, ya. Bikin kayak angka 7, kasih ekor. Serut. Masuk ke tiga goresan. Nah, mulai lebih susah. Tiga goresan kira-kira bikinnya yang mana dulu ini ya? Oke, ini ada tiga goresan. Ada goresannya, ada ini yang mendatar, terus yang vertikal, sama yang muter.
Nah, kita urutin dulu ya. Ini kan urutannya kiri kanan atas bawah ya. Ini urutannya kalau mau ngurutin kiri kanan ribet yang mana dulu, tapi kita bisa ngurutin atas bawah. Nah, yang posisinya paling atas itu adalah yang ini. Tapi kan yang ini lebih atas sensei. Ya, tapi kan ini arahnya manjang ke bawah. Kalau ini kan semuanya di atas. Jadi tetap ini yang paling atas, ini yang tengah. Nah, ini posisi di bawah. Jadi urutannya ini satu, kedua bikin yang ini, ketiga bikin yang muter. Itu urutannya. Masalah arahnya, ya berarti yang ini dari kiri ke kanan, ini atas ke bawah, yang ini muter searah jarum jam. Sat. Gitu. Lihat variasinya. Ini yang bawahnya sini, ya. Ada yang nembus nih, ini nembus, ini nembus, ini nembus, ini nembus. Berarti yang bawahnya ini kalau misalnya nembus sedikit boleh. Ya, ini nembus sedikit boleh, nggak masalah. Ya, itulah makanya Sensei nampilin ada beberapa font biar kalian bisa ngeliat, oh ada variasinya, ternyata ada yang nembus, ada yang enggak. Berarti nembus boleh, enggak nembus juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau nggak nempel. Nah, ini kalau garis ini nggak nempel ke ini, nah itu salah. Ya, harus nempel. Ya, minimal nempel. Nembus boleh. Ya, seperti itu. Oh, nah ini berarti kita lihatnya yang kiri dulu, baru yang kanan. Jadi bikin yang ini dulu, baru yang kanan. Nah yang ini kita bagi dua lagi, atas, terus yang ke bawah. Jadi urutannya 1, 2, muter searah jarum jam, terus 3. 3 goresan. K. Nah, K ini agak anomali nih ya. K ini agak anomali. Bikinnya untuk K yang ini dulu nih yang bikin ini. 1, 2, baru yang kanan. Ya. Cuman sebenarnya ini nggak usah dijadiin beban banget. Aduh, ada yang anomali nih. Ya, gimana nih? Ya, nggak usah dijadiin beban banget. Kamu mau nulis yang atas ini dulu pun juga nggak masalah. Ya, baru yang ini. Yang penting jumlah goresannya 3. Loh, kenapa nggak masalah sih? Kalau gitu ngapain belajar? Karena yang penting bentuknya. Bukan gimana cara nulisnya. Karena buat kalian yang mau kerja ke Jepang, itu harus punya sertifikat kemampuan bahasa Jepang, bisa JLPT. Cuman kalau JLPT itu ujiannya setahun cuma 2 kali, itu pun ada kuota pesertanya, nggak bisa banyak-banyak. Jadi untuk lulus JLPT itu, jangan untuk lulus, untuk ikutnya aja susah. Karena udah 2 kali 2 kali setahun, udah gitu ada kuotanya, rebutan. Banyak yang sering jangankan buat lulus, buat ikutnya aja nggak kebagian gitu, karena kuotanya udah keburu penuh. Jadi alternatifnya ada yang namanya ujian JFT. Jadi untuk syarat kerja ke Jepang itu ijazahnya ada 2 alternatifnya, JLPT atau JFT. Apa itu JLPT apa JFT? Wah jelasinnya pokoknya itu ujian kemampuan bahasa Jepang. Detailnya gimana? Ya biasa googling, zaman sekarang udah canggih ya. Nah di ujian JLPT JFT itu nggak ada ujian gimana cara nulis huruf. Nah, jadi kalau misalnya ini kamu nulisnya ternyata salah, kamu bikinnya ke bawah dulu, ya nggak masalah juga, nggak bakal dites. Yang penting nanti di tesnya itu yang mana huruf K gitu kan. Ya, kamu harus tahu, misalnya yang satu ada garis ini, yang satu enggak. Nah, itu pilih yang ada garisnya. Gitu ya. Ada yang ini yang nempel, ada yang enggak. Nah, pilih yang enggak nempel. Tuh lihat, enggak ada yang nempel ya, bawahnya, enggak ada yang nutup. Ya. Pilih yang nggak nempel ya seperti itu. Tapi kalau masalah cara nulis mah nggak dites. Jadi walaupun nggak tahu, walaupun salah belajarnya cara nulisnya itu nggak masalah. Ya. Nah masuk ke 4 goresan. Loh, Ki kok 4 goresan Sensei itu gimana Sensei 4 goresannya kan cuma 1, 2, 3. Kok 4 gimana? 4 itu ini sebenarnya termasuk variasinya. Nah, 4 itu gimana? Nah, contoh 4 yang asli ini. Ini, atau ini. Ya. Jadi setelah garis ke bawah, garis yang di paling bawah ini misah.
Jadi 1, 2, 3, misah 4 gitu. Cuman kok ini nyambung sensei? Ya berarti ini variasi ya. Disambung boleh, diputus juga itu lebih tepat. Ya, biasa disambung ini kalau kasus sensei pun juga kadang nulisnya nyambung kalau lagi nulisnya buru-buru. Jadi bolpennya nggak keangkat, langsung aja ketarik gitu ya. Setelah bikin ke bawah, bolpennya nggak keangkat, langsung tergores ke sini gitu. Itu nggak salah, nggak masalah. Ya, boleh. Oke. Nah, latihan menulis, coba kalian kalau yang misalnya backgroundnya kondisi tempat belajarnya nggak ada privasi atau boleh di on cam, coba deh on cam. Kalian tulis watashi, terus kasih lihat ke kamera. Pengen lihat hasil tulisan kalian. Kalau yang di rumahnya ada privasi, sensei di rumah nggak enak berantakan, ya nggak buka kamera nggak apa-apa. Saya tungguin ya. Coba tulis watashi. Pada nulis kan nih? Nah, kalau nggak nulis, kita lanjut nih. Nulisnya di kertas masing-masing aja. Nggak usah nulis di PDF-nya. Nggak usah nulis di layar. Nulisnya di kertas masing-masing aja. Tulis di kertas masing-masing, terus kasih lihat ke kamera biar saya lihat tulisannya. Dita. Wah, belum kelihatan tak? Kurang kelihatan. Atau gini aja, di foto kirim ke grup WhatsApp. Nanti saya koreksi. Ya. Oke. Atau kalau biar kelihatan di kamera, berarti nulisnya pakai spidol kali ya. Kalau ada spidol, tulis pakai spidol. Oh iya, uh, untuk absen itu di kolom ini, kolom chat itu ada absen. Tolong diisi ya. Jadi absennya ngisi Google Form, bukan rame-rame di apa namanya di chat WhatsApp kayak kemarin, biar nggak spam. Ya, itu di sesi obrolan itu Sensei ngasih dua link. Link yang pertama link Zoom itu nggak penting sebenarnya. Dan yang kedua link absen itu tolong pada isi link absennya di situ, ya, biar Sensei bisa mantau kerajinan kalian, ya. Udah pada ngisi absen belum? Iya. Absen mah diisi. Gimana nulis batasin udah belum? Kalau udah kita lanjut nih ke slide berikutnya. Lanjut ya. Oke, terus coba tulis Anata.
Sepi banget ya rasanya. Yang bisa on cam dong. Sebenarnya saya pengen kenal kalian juga deh. Pengen lihat mukanya. Kak Dita, Kak Ana, Kak Feby, Kak Lina, Fitri Septiana, Kak Wira, Kak Wahyu, kayak gimana mukanya. Oke, lanjut ya. Terus saya pengen lihat tulisan kalian nih. Nansai. Coba gimana tulisnya Nansai? Hmm? Oh, pada ngirim di grup WA. Oke, 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 oke. Hah? Ah, eh, mana? Wih, Dwi Fitriana cakep nih tulisannya nih. Dwi Fitriana. Oh, Dwi Fitriana, Ana tuh Dwi Fitriana ya. Oke, oke, oke. Kira, oke, Dwi Fitriana bagus tulisannya tidak tebel tipisnya. Kak Dita, oke. Terus Kak Wira, oke. Kak Wira, ini enaknya Anata, Anata kan ada enaknya tuh. Ya, ini Nansa juga ada enaknya. Enaknya ini sebenarnya jangan bikin kayak X nyelang gitu, Kak Wira. Jadi kayak salib, cuman yang goresan ke bawahnya miring, gitu ya. Yang lainnya udah oke. Otashi Anata oke. Nah, ini Kak Wira yang nulis Nansai bagus. Ah, ya udah bagus. Oke, sip. Terus lanjut ke Hai. Nah, Hai mah gampang dah. Dengan 2 huruf kan, gampang. Oh, Kak Feby, Hai. Oke, bagus. Saya ngeliat di WA nih. Oh, Kak Ana, Nansai, Hai, bagus. Kak Wira, Hai, bagus. Ini Kak Dita, cakep-cakep tulisannya. Ini udah pada pernah belajar sebelumnya ya? Cakep-cakep tulisannya loh. Oke, Hai, lanjut. Terus, Kore. Nah, bikin re-nya gimana tuh ya kira-kira? Cuma 2 huruf sih, tapi re-nya nih agak tricky nih. Kira-kira gimana kita bikin re? Re-nya mirip sama wa sih. Kalau tadi udah bisa nulis watashi, semoga bisa nulis re-nya juga. Belum ada yang upload nih di WA nih. Kore, Kak Feby. Ya, betul. Sip. Oke, lanjut. Nah, selesai. Selesai materinya. Ya udah. Nah, selesai. Tapi kita masih ada waktu setengah jam. Belum selesai kita zoom-nya ya. Pelajarannya belum selesai. Materinya aja udah selesai, tapi zoom-nya belum selesai. Kita masih lanjut. Jadi bahasa Jepang itu termasuk keterampilan. Ya, bahasa Jepang itu termasuk keterampilan.
sama kayak olahraga, basket, renang, sama kayak keterampilan ngendarain motor atau ngendarain sama kayak ngendarain mobil gitu ya. Karena keterampilan, jadi yang paling penting ketika kita belajar bahasa itu adalah bukan ngapalin, bukan belajar, tapi latihan, praktek. Bukan berarti belajar nggak penting ya, penting. Cuman yang lebih penting adalah belajarnya, prakteknya ya. Karena kalau cuman belajar tapi nggak praktek, ya percuma gitu. Contohnya kayak ini deh, kayak ngendarain motor. Hih, gitu dong. Kelihatan mukanya kan jadi enak kalau ngobrol kita. Ya, Kak Dita, Kak Ira, bisa naik motor, bisa ngendarain motor? Nyalain Kak? Iya. Bisa, oke. Kalian bisa ngendarain motor, eh, baca buku manualnya dulu nggak? Iya, Sensei. Baca buku manualnya, oke. Terus setelah baca buku manual, praktek nggak naik motor beneran sampai bisanya itu? Praktek. Praktek dong. Belajar. Iya, bener harus praktek, harus belajar. Belajarnya nggak harus, prakteknya harus, latihannya harus. Belajarnya itu nggak harus, prakteknya yang wajib, ya. Karena banyak orang yang bisa ngendarin motor tanpa baca buku manual, bisa, karena praktek, gitu kan. Tapi yang belajar doang, baca doang, buku manual dibaca tapi nggak praktek, nggak bakal bisa tuh naik motor. Cuman emang yang lebih bagus yang gimana? Sebelum ngendarain motor, baca dulu manualnya. Jadi tahu, oh apa yang harus diperhatikan, yang mana dulu yang dinyalain, apa kunci dulu, apa starternya dulu, gitu kan? Kan kalau nggak baca buku manualnya, prakteknya jadi apa namanya? Coba-coba ya. Kok pencet tombol starter nggak nyala-nyala ini? Kok nggak nyala pencet starter nih? Lah kuncinya belum di on, gitu kan? Kan kalau kita baca manual dulu kan, tahu oh starternya dulu, apa kuncinya dulu, baru starternya dipencet, gitu kan? Seperti itu. Tapi baca manual kalau nggak praktek nggak bakal bisa. Praktek nggak baca manual masih bisa, ya meskipun salah dulu gitu kan. Mencet starter dulu baru nyalain kunci gitu kan, salah dulu. Tapi pasti bisa gitu. Cuman bedanya yang paling bagus baca dulu, belajar dulu, apalin dulu, baru latihan. Jadi hasilnya bagus. Bahasa Jepang juga sama, ya. Hiragana, katakana, tata bahasa, belajar itu penting, ya. Ngapalin kosakata, ngapalin hiragana itu penting, cuman yang paling penting adalah pakai, dilatih, ya. Banyakin latihan, apalin secukupnya aja, seperlunya aja, karena yang penting latihannya, ya. Jangan banyak latih, jangan banyak ngapalin nggak dilatih, percuma. Banyak latihan nggak dibaca masih mending deh, tapi yang paling bagus baca, apalin, latih, itu yang paling bagus. Nah, buat latihan itu kalian bisa download banyak sumber dari internet, atau Sensei juga udah nyiapin sebenarnya latihan-latihan kayak ini, ya, kayak ini. Ini file ini nanti Sensei bagikan di grup WhatsApp, ya, Sensei bagiin di grup WhatsApp linknya. Kalian bisa download ini, terus kalian bisa print. Setelah di print, kalian ingat nggak sih dulu waktu TK belajar abjad gimana? Nebelin huruf kan ya. Nah ini juga sama kayak gitu. Ini warna tintanya emang abu-abu, nggak begitu, bukan hitam, emang nggak kereng. Tujuannya biar bisa di print. Terus kalian silakan ditebelin gitu. Pertama dari yang tulisannya gede kayak gini. Nah di halaman-halaman bawahnya itu nanti tulisannya kecil. Nah, tulis nih kaki, keko, sasi, suseso. Ini garis yang kosong ini gunanya buat nulis romajinya. Jadi ini tulis SA, ini tulis SHI, atau ada yang ngikutin SYI, ejaan Indonesia juga boleh, SU, SE, C gitu kan. Kalian bisa nyontek dari internet banyak kayak gini misalnya, ya, romajinya.
Oke. Terus tulis sampai sini. Ini emang ada bagian yang kosong juga, ya, kosong. Jadi nggak usah diisi. Terus kalau udah latihan yang ini, bawahnya makin kecil lagi. Belajar nulis kecil, ya. Kalau udah bisa nulis ini, belajar nulis sendiri. Hasilnya sama nggak sama yang di kiri, gitu kan? Terus karena ini bentuknya file, ketika kalian udah ngerjain, ngerasa butuh latihan lagi, kan mesti bilang banyakin latihan, ya. Hafalan seperlunya, latihan banyakin latihan. Nah, kamu udah selesai ngerjain ini, print lagi, kerjain, print lagi, kerjain. Makin sering latihan, makin pintar, makin bagus, ya. Oh ya, PR-PR ini mungkin Sensei nggak akan koreksi ya. Ini kita juga nanti nggak akan ada penilaian. Cuman kalian harus punya tujuan belajar, kan Sensei nanya tuh tujuan belajarnya apa. Rata-rata pengen ke Jepang. Nah, kalau emang pengen ke Jepang, ingat kalian belajar itu demi kalian. Demi masa depan kalian, demi impian kalian buat ke Jepang. Bukan demi nilai. Nilai mah remeh. Ya, nilai mah nggak penting. Ya, jadi meskipun nggak dinilai, tetap kerjain, tetap latihan. Ya, yang rajin. Ya, toh nanti kalau kalian ke Jepang, kalian yang sukses. Gitu kan? Kalian nggak ke Jepang, ya nanti paling kerja di Indonesia gajinya UMR. Gitu kan? Kalian yang ngerasain. Gitu. Jadi latihan, ya, kerjain. Filenya ada juga yang kayak gini. Nah, ini sama kayak ini tadi. Sama. Ini filenya Okana 22, ini Okana 23. Sama tujuannya, cuman beda font. Nah, kalian mau ngikutin gaya yang mana terserah, dua-duanya benar. Ya, seperti itu. Oke. Itu aja PR-nya buat kalian kerjain. Terus jangan lupa absen ya. Absennya ada di kolom apa namanya? Ada di kolom chat. Silakan absen di situ. Terus ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi berarti materi kita selesai sampai sini. Pertemuan berikutnya Sabtu depan kita akan masuk ke pelajaran tata bahasa Kumpo. Ya, dengan belajar tata bahasa, semoga nanti kita bisa menyusun kalimat, bisa ngomong. Ya, kalau sekarang kan belajar hiragana belum bisa ngomong ya. Nah, nanti setelah belajar tata bahasa, nanti kita bisa ngomong. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada ya berarti materi cukup sampai sini aja sih. Peserta yang hadir 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Tetap Maaf, semangat. saya mau nanya. Oh ya, bagus. Masih ada waktu, silakan. Silakan. Untuk minggu depan itu materinya yang bagaimana ya, Sensei? Tata bahasa. Kita belajar tata bahasa. Tata bahasa itu kalau bahasa Inggris itu kayak grammar. Jadi kayak belajar tenses. Misalnya kayak belajar subjek, to be, verb, gitu-gitu. Cara nyusun kalimat kayak gimana. Kosakatanya juga ya, Sensei? Oh iya, benar. Iya. Untuk kosakata berarti kalian Sensei minta juga selain latihan hiragana, nulis hiragana ini PR, tolong apalin juga kosakata, ya. Apalin kosakata. Nah, dasar kosakata itu nanti Sensei share juga di grup WhatsApp, ya. Sensei share di grup WhatsApp, apalin daftar kosakatanya untuk bab satunya dulu, apalin bab 1. Terus biar nanti pas belajar pola kalimatnya gini. Nah, ini artinya apa? Kalian bisa nebak. Ya. So, bikin contoh kalimat. Kalian bisa bikin contoh kalimat sendiri. Ya, seperti itu. Oke. Nanti daftar kosakatanya yang akan saya share seperti pokoknya nanti adalah nanti saya share linknya. Tapi penasaran sih pengen ngasih lihat. Perhitungan.
Untuk absennya di mana ya, Sensei? Saya cari di chatnya nggak ada ya, Sensei. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Tadi udah sensei screenshot kok. Jadi dari screenshotnya ketahuan siapa aja yang masuk. Absen Ya. kayaknya lebih simpel gitu deh. Screenshot aja ya. Nah, Kalian lihat apa sekarang di layar? lihat file-file, Sensei. Iya. Hong satu terjemahan. Maaf Sensei, boleh Ya, izin bertanya? silakan. Kan Sensei ada usulan tentang kelas yang premium, Mm-mm. yang isinya tentang cokai, kaiwa, dokai, sama latihan soal-soal. Ya. Misal Sensei, maaf kalau bertanya. Mm-mm. Misal kalau ada yang tidak ikut kelas itu, Mm-mm. apa tetap dapat cokai, kaiwa, latihan soal-soal, Hmm. atau enggak ya Sensei? Oke oke. Saya jawab masalah ini dulu ya, kosakata ya. Nah ini kalau udah kebuka kebetulan. Nah ini Hai Sensei. kosakata ini tolong diapalin. Aduh tulisannya hiragana semua gimana belum bisa baca. Saya udah nyiapin versi romajinya. Nanti saya kirim versi romajinya. Nah bisa apalin. Ini watashi artinya saya, Anita, Anata, Anda, Anohito orang itu gitu. Nanti diapalin. Biar nanti pas belajar bumpo seperti ini nih belajar bumpo. Nah kayak gini bisa ngertiin gitu. Watashi artinya apa, Muhammad Musa apa, jadi bisa ngertiin gitu ya. Tolong apalin kosakata. Nah untuk masalah kelas premium, iya. Jadi kalau kelas premium itu nanti belajar cokai, dokai, belajar listening, belajar membaca itu nanti jadwalnya terpisah. Nah jadwalnya kapan? Itu kalau nggak salah Sensei udah kasih pollingnya di grup ya. Udah kasih pollingnya di grup kan ya? Nah ini link polling jadwal kelas premium. Nah ini tolong diisi. Nah jadwalnya itu di luar kelas yang gratis gitu. Nanti ada pilihannya, kalian silakan pilih. Mayoritas mintanya hari apa. Nah nanti kelas yang premium jadwal di kelas itu. Misalnya misal nih Sabtu Minggu sore misalnya. Jadi nanti belajar listening, belajar reading, belajar latihan soal itu di hari Sabtu sama Minggu sorenya. Nah, Minggu malam kelas gratis itu tetap kita belajarnya tata bahasa. Jadi kalau yang ikut kelas gratisnya aja berarti cuma dapat fondasinya aja tata bahasanya di hari Minggu sama kanji biar bisa baca tulisan gitu. Cuman buat yang ambil kelas premium nanti di hari apa yang kita pollingin nanti paling banyak apa, di situ belajar pendalamannya. Jadi setelah belajar tata bahasanya nih, hari Minggu belajar tata bahasa. Nah, besoknya pertemuan berikutnya kelas premium itu belajar listening ngebahas tentang bab satu gitu. Terus belajar percakapan pakai tema-tema bab satu gitu. Terus ketemu lagi kelas gratis. Nah, belajar kanji. Setelah belajar kanji, di kelas premium nanti belajar apa? Latihan nulis kanji, latihan baca kanji dalam bentuk wacana gitu. Terus nanti ketemu kelas gratis lagi, belajar bumpo. Jadi kalau yang nggak ambil kelas premium, tetap dapat ilmu fondasinya. Tata bahasa sama kanji itu kan fondasinya itu yang paling penting. Kalau untuk dapat pelajaran cokainya, listeningnya dan sebagainya, nah itu harus ikut di kelas premium. Bahasanya gimana? Ada pertanyaan lagi? Atau ada pertanyaan lagi tentang pelajaran, tentang kelas premium, tentang apa aja?
Oh ya, tentang ebook ini juga nanti Sensei share gratis juga di apa namanya, lebih banyak yang bakal Sensei share di kelas premium. Kayak pelajaran listening itu ada bukunya, nanti Sensei share di kelas premium. Pelajaran membaca itu juga ada buku untuk belajar membaca, Sensei share juga di kelas premium. Terus ada juga buku, nah ini tampilan ini nih bukunya, buku Miru Nihongo nih ketikan saya sendiri nih. Nah kalau ini karena ketikan saya nggak bisa bagikan secara gratis ya, karena ngetiknya ini capek. Nah kalau yang ini saya ngejual nih, kalau yang mau boleh beli buku yang saya pakai buat ngajar ini, gitu. Gitu, jadi ada hal-hal yang Sensei senang share, senang berbagi, gratis, nggak masalah. Tapi ada beberapa hal juga yang ya Sensei nggak munafik, ngajarkan buat cari nafkah juga ya. Jadi yang harus dibikin kelas premiumnya juga. Gitu. Kalau semuanya di share gratis, Sensei ntar nggak bisa beli beras. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi silakan. Saya izin bertanya. Saya nanti N5 atau sampai beberapa itu yang gratis ini Sensei. Kalau yang gratis nanti mentok di bab 7. Itu cuman seperempatnya dari N5. Gitu. Karena nanti setelah sampai bab 7, Sensei akan buka batch baru, gelombang baru untuk kelas gratis. Itu ilmunya ngulang lagi dari awal. Gitu. Nah, untuk yang kelas premium, nanti materinya maju terus. Lanjut sampai N4. Gitu. Jadi kalau sekedar buat ngejar pondasi, kelas gratis sebenarnya udah cukup. Gitu. Cuman kalau emang pengen lulus JFT, lulus JLPT, pengen ke Jepang, ya emang harus ikut kelas premium. Bimbingan buat JFT itu bayarnya kisaran berapa ya Sensei? Ujian JFT-nya? Bimbingan Oh, bimbingan ya. bimbingan kelas premium itu harganya Sensei berapa ya harganya? Lupa, ntar share di grup lah. Kalau nggak salah 350.000 itu per bulan. Dapat 2 sesi tambahan per pekan. Jadi kelas gratis tetap gratis sama 2 sesi pertemuan premium. Jadi sepekan 3 pertemuan itu 350.000 sebulan. Bisa juga ada paket langsung bayar 1 semester atau setahun, itu lebih hemat, nanti diskonnya gede. Ntar saya share juga di grup. Itu di luar ujian. Kalau biaya itu di luar ujian ya. Karena kalau ujiannya nanti bukan sama sensei, nanti ujiannya sama panitianya langsung, untuk orang Jepang. Masalah harganya berapa, harga ujiannya itu dari situsnya, itu ada situs JFT, situs resminya JFT, itu nanti harganya dari situ. Sumimasen Sensei, Hai, izin bertanya. silakan. Yang dimaksud per semester 6 bulan itu mencakup apa aja ya Sensei? Sama Itu aja. udah selesai dari bab 1 sampai 25 atau juga hanya sampai bab berapa gitu? Belum. Jadi kalau masalah materi, bayar per bulan atau per semester atau per tahun itu sama aja materinya. Cuman bedanya di diskon. Jadi kalau bayar langsung 6 bulan itu ada diskon sekitar 24%. Kalau bayar langsung setahun diskonnya sampai hampir 50%. Lumayan banget, hemat. Kalau masalah materi mah kita jalan bareng-bareng semuanya gitu. Tapi masalah pembayaran kan kemampuan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang, wah mau langsung setahun aja deh, lebih murah. Atau ada juga yang, aduh tapi kalau setahun langsung sekian juta agak keberatan nih, nyicil deh per bulan, ya nggak masalah juga, beda-beda. Tapi kalau masalah materi mah sama aja, kita belajar bareng-bareng nanti. Jadi nanti, Jadi kalau maaf Sensei, hmm, jadi kalau yang per semester 6 bulan itu bukan sampai bab berapanya, tapi lebih ke kelasnya kalau udah 6 bulan jadi 1 semester gitu ya Sensei? materinya lanjut terus kayak kuliah gitu. Jadi misalnya bayar udah 1 semester nih, nah itu nanti belajar 1 semester, materi lanjut terus kayak kuliah, nanti next semester 2, semester 3,
sampai bisa lulus JFT. Gitu. Kalian target kira-kira kapan mau ke Jepang? Tahun depan sih. Tahun depan. Oh, tahun depan mah bisa lah kejar belajar dari sekarang. Tiga. Secepatnya, Sensei. Iya. Jadi sebenarnya mau berangkat kapan aja sih? Sebenarnya silakan aja ya. Tiap orang kan punya targetnya masing-masing. Ada yang mungkin ada yang masih kuliah, nunggu lulus kuliah dulu baru ke Jepang gitu kan. Mungkin ada yang masih terikat kontrak kerja sama perusahaan Indonesia, nunggu selesai kontrak baru mau ke Jepang, macam-macam gitu kan. Atau ada yang emang lagi nganggur, secepatnya mau ke Jepang. Jadi tiap orang kan punya target masing-masing nih, beda-beda nih. Nah, cuman seberapa cepat kalian belajar itu harus dikaitkan dengan kapan target kalian ke Jepang. Gitu. Jadi kalau belajarnya 3 kali sepekan itu perlu saya hitung-hitung 6 bulan itu seperempatnya N5. Berarti untuk dapat N5 itu butuh waktu 2 tahun. Ya, dengan belajar 3 kali sepekan itu kita butuh waktu 2 tahun untuk lulus N5 atau JFT. 2 tahun. Nah, kalau misalnya tahun depan udah pengen ke Jepang, berarti belajarnya perlu setiap hari. Gitu. Kalau belajar tiap hari, berarti nanti bikin kelas premium yang eksklusif berarti, gitu kan? Belajar tiap hari, nggak cuma 3 hari sepekan, gitu kan? Cuman kan mungkin kaitannya dengan kesibukan juga ya, ada yang kerja segala macam gitu ya. Sensei sih welcome aja kalau sensei saya mau privat tiap hari, ayo, nggak masalah sih. Jadi balik lagi ke masing-masing ya targetnya. Kan kalau ambil yang kelas premium, belajarnya 3 kali sepekan, targetnya kita 2 tahun itu udah bisa lulus JFT. Gitu. Ya, ada lagi? Sensei boleh bertanya lagi nggak? Boleh. Zoom-nya ini dibatasin sampai 50. Hmm. Jadi silakan. Satu kali lagi, Sensei. Boleh. Kan mungkin ada beberapa yang sebelumnya udah pernah belajar atau mungkin ada yang lagi masuk LPK atau mungkin ada yang udah belajar mandiri. Ya. Kalau misalnya saya kan ada beberapa yang mungkin udah masuk bab tapi bingung mau tanya ke siapa ya buat ngebenerin soal yang dibikin atau ngebenerin kalimat yang udah dibikin. Terus ini kan benar-benar mulai dari awal kan Sensei Hiragana katakana lagi pondasi dari awal. Kalau misal ngirim sesuatu kayak eh, pola kalimat atau apapun itu di grup terus minta tolong bantu eh, koreksi ini tuh udah benar atau belum atau ada yang salah penyusunan kalimatnya atau mungkin partikelnya salah itu boleh tanya gak sih Sensei dengan kelas yang mulai dari awal ini atau nunggu nanti kalau udah masuk bab berapa baru boleh tanya tentang penyusunan kalimat itu. Oke. Kalau pas di kelas Zoom, biar kita fokus sama bab itu, tentu pertanyaan harus nunggu babnya ya. Cuman kalau di grup WhatsApp, nah itu pertanyaan bebas, silakan tanyain apa aja bebas ya. Mau masalah bab berapa, nggak masalah. Mau nanya materi N4, N3 juga boleh, silakan. Mau nanya masalah JFT, mau nanya masalah apa aja bebas, silakan aja. Itu kita jadiin grup diskusi. Cuman masalah jawab, Sensei mohon maaf, mohon pengertiannya karena Sensei sekarang ini kan lagi pekerjaan utamanya itu ngajar di LPK ya. Jadi mungkin nggak selalu punya waktu buat ngebalesin pertanyaan satu-satu gitu. Nah itu makanya kemarin Sensei minta tolong di grup gitu. Ternyata di grup ada yang udah belajar, bahkan udah ada yang di Jepang gitu ya. Nah Sensei pengen grup ini kita bikin kayak keluarga gitu ya. Taruhlah Sensei sebagai ayahnya gitu ya. Nah, terus ada yang udah
belajar bahasa Jepang tuh kayak kakaknya yang ngebantu ngebimbing adik-adiknya gitu. Jadi ketika sensei sebagai ayahnya nggak bisa ngejawab karena sibuk kerja, nah kakak-kakaknya nih yang udah belajar bahasa Jepang, yang udah ke Jepang, itu bisa ngebantu ngejawab gitu. Makanya kemarin kan sensei di grup nulisnya gitu kan, buat yang mau nanya, sok tanyain apa aja bebas gitu kan. Buat yang udah ngerti, please jangan jangan diketawain, jangan dibully, jangan ada misalnya kayak ungkapan gitu aja nggak tahu, masa gitu aja nggak ngerti sih, jangan ada ungkapan kayak gitu ya. Jadi ibaratnya buat kakak-kakaknya, senpai-sempainya yang udah ngerti, jadikan grup itu jadi ladang diskusi, ladang pahala, ladang untuk share ilmu gitu. Karena yang namanya bagi ilmu itu kan nggak ada ruginya ya, apalagi kita bagi ilmunya sekedar sesempatnya gitu kan, lagi di sela-sela waktu senggang bales gitu kan. Saya juga sama, sela-sela waktu senggang bales gitu ya, kecuali kalau yang kelas premium ya, namanya kelas berbayar, berarti otomatis mau nggak mau sensei harus punya tanggung jawab moral untuk ngejawab gitu, karena udah dibayar ya harus tanggung jawab gitu. Kalau yang kelas gratis ya sensei mohon dimaklumi, paling balasnya kalau pas lagi senggang aja gitu. Tapi pertanyaan apa aja silakan tanyain aja ya, gitu nggak masalah. Hai, hai Sensei, arigatou gozaimasu. Kecil apa so? Oke, udah 23.4. Kalau ada yang masih mau nanya, silakan. Zoom-nya masih jalan ini. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup sampai sini aja. Kita ketemu lagi pekan depan. Gimana? Saya hitung 10 hitungan. Kalau nggak ada yang nanya, nggak ada komentar, saya tutup nih ya. Sensei, Hai, mohon maaf mau silakan. tanya. Nah, Untuk kanji itu, hmm? cara menghafal yang cepat untuk menghafal kanji kan banyak, Sensei. Hmm. Mungkin ada tips and tricksnya. Oke. Hafalan itu di otak itu ada namanya hafalan jangka pendek sama hafalan jangka panjang. Nah, kan kita pengennya kanji itu masuk ke hafalan jangka pendek maupun jangka panjang kan ya. Hafalan jangka pendek itu maksudnya kita jadi cepat ngapal, tapi biasanya cepat lupa. Ya namanya juga hafalan jangka pendek, gitu kan. Ini sama kayak kalau kita mau ngapalin apa yang harus kita belanjain di warung sebelah pas kita disuruh sama mama. Kak, tolong beliin kencur, lengkuas, jahe sekian sama gula ya. Oh iya mah, kita ngapalin, cepet apal. Setelah beli, setelah belanja, lupa, gitu kan? Kemarin kamu belanja apa, Dek? Nggak tahu, lupa mah, gitu kan? Gitu. Ya itu ingatan jangka pendek. Cepet apal, tapi cepet lupa. Atau kayak kalau kita mau ngapalin soal ujian, wah besok ujian, sekarang belajar, wow belajar belajar belajar, masuk ke ingatan jangka pendek. Pas ujian apal, selesai ujian lupa lagi. Apalagi selesai ujian kita belajar lagi pelajaran beda lagi buat besok. Wah udah apalin sejarahnya lupa, isinya udah apalan fisika, gitu kan? Seperti itu. Itu apalan jangka pendek. Kalau apalan jangka panjang itu apalnya susah, apalnya lama, tapi biasa juga lebih nempel. Karena ibaratnya kita nempelin itu pelan-pelan, pelan-pelan, gitu kan? Tapi awet biasanya. Gitu kan kita pengennya apalnya itu cepat masuk otak, tapi lama hilang gitu kan? Nah berarti biar cepat masuk otak, masukin ke ingatan jangka pendek. Biar nggak cepat lupa, masukin ke ingatan jangka panjang. Nah, cara belajarnya beda tuh. Kalau pengen cepat apal, cara ngapalinnya, ya apalin. Mesti ngapalin tuh misalnya, tulis kanji, satu bab, satu kanji, misalnya satu kanji, tulis 10 kali. Sambil diapalin, ini bacanya ini, artinya ini, bacanya ini, artinya ini, gitu kan. Udah selesai nulis 10 kanji, satu bab, salin lagi, ulang lagi dari awal. Gitu kan, begitu. Nah, makin banyak nulis, itu biasa makin cepat apal. Ya. Cuman biasanya latihan kayak gitu, pas kita udah masuk bab 3, kanji bab 1 lupa. Karena ingatan jangka pendek begitu sifatnya.
gitu. Nah, biar nggak lupa kita harus belajar juga biar masuk ke ingatan jangka panjang. Gimana biar masuk jangka panjang? Nah, kalau biar masuk ingatan jangka panjang, caranya bukan dengan ngapal, tapi dengan dipakai, dipraktekin gitu. Karena kebanyakan ketika orang udah ngapalin kanji, susah ngapalin kanji, lupa lagi, kenapa ya? Ya nggak dipakai. Gitu kan udah ngapalin kanji ini, wah hafal kanji, ya. Tapi pas lagi nggak ngapalin nih, lagi belajar apalah, lagi iseng apalah gitu kan, pengen nulis kata watashi misalnya, kanji watashi gimana ya? Lupa, dah tulis aja pakai hiragana, nggak pakai kanji, ya udah hilang ilmunya, gitu. Jadi dua-duanya harus dikombinasikan, ngapalin, tulis 10 kali, 10 kali, 10 kali, tapi setelah itu jangan ditinggalin, praktekin, setiap nulis, tulis pakai kanji, gitu. Nanti nih misalnya, kalau di kelas premium itu kan nanti ada pelajaran latihan nulis tuh. Nah, nulis pakai kanji, jangan pakai hiragana. Kamu sering-sering aja misalnya, sering-sering latihan itu misalnya kayak baca lirik lagu bahasa Jepang yang pakai tulisan Jepang, misalnya baca komik, baca novel yang masih pakai bahasa Jepang. Nah, latihannya kayak gitu. Itu biar masuk ke ingatan jangka panjang. Masuknya emang lama sih biasanya, cuman nempelnya juga lama. Gitu, gitu caranya. Oh ya, tentang cara lagi yang saya tahu, sebenarnya nggak ada orang yang bodoh. Cuman kadang tiap kita punya cara belajar masing-masing gitu. Ada orang yang cara belajarnya gini, ada orang cara belajarnya gitu, caranya beda-beda gitu kan. Jadi bukannya kita bodoh, tapi cara belajar kita salah gitu. Karena ada orang yang belajar itu dominan otak kanan, ada dominan otak kiri. Nah, itu cara belajarnya beda-beda. Nah, kalian perlu tahu juga tuh karakter kalian masing-masing gimana gitu kan. Belajarnya gimana yang paling sesuai nih. Nah, kalian coba aja ikut apa namanya? Kuis-kuis kepribadian, kuis-kuis cara belajar tuh di online di Google banyak kok. Gratis itu, ya. Kuis mengetahui cara belajar gitu. Nanti ada kuis-kuis. Nah, dari situ nanti kamu ketahuan, oh ternyata saya otak kanan dominan, cara belajarnya gini gitu kan, beda-beda tiap orang. Gitu. Wah, udah banyak yang les nih. Gimana yang lain? Say arigato gozaimasu. Aku Cirakoso. Ya udah, segitu aja kali ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang masih ngeganjel atau justru ada pertanyaan setelah Zoom-nya ditutup, ya itu nggak masalah, tanya aja di grup. Oke, kita sampai sini aja dulu. Dan sebelum sholat isya, kita udah dulu ya, semua sholat. Mata resyu, sukadesama desta. Otsukare sama deshita.